pendekatan terakhir yang kita pelajari, dan memang secara apa secara nature jarang sekali ya. Kalau di DJKN itu terutama jarang sekali penggunaan ini dilakukan untuk pendekatan pendapatan dalam penilaian peralatan dan mesin atau mesin dan peralatannya. Jadi konsepnya adalah di pendekatan ini ada mengukur masa manfaat di masa depan. Artinya kita punya harapan atas kepemilikan dari suatu barang atau suatu aset. Ya, tanpa ada pengharapan itu ya maka kita sebenarnya tidak mempunyai opini atas nilai. Jadi kita ngapain kita akan punya misalnya ingin memiliki sesuatu dan mau membayarkan sesuatu ketika kita tidak berharap manfaat dari sesuatu yang kita ingin beli atau kita ingin punyai tadi. Kita ingin punya rumah, kita ingin mobil, pasti ada manfaatnya, baik yang sifatnya mungkin secara tersier ya, lebih ke gaya hidup, atau mungkin yang sifatnya memang untuk transportasi yang secara umum itu masuk ke kebutuhan sekunder, bisa saja seperti itu. Jadi di sana pendekatan ini mengcapture masa manfaat yang kita inginkan atas properti tadi. Pasti melihatnya manfaat nggak cuma saat ini juga, tapi ke depan. Ya, makanya ini bisa dipakai. Ya, dan ini terukur dari mana? Dari penghasilan atau income yang dia keluarkan. Jadi pertama prinsipnya adalah manfaat di sini kategorinya bukan yang tadi yang cuma untuk gaya hidup dan segala macam ya. Karena emang itu memang nyata ada, tapi untuk mengukurnya kan susah. Yang mengukurnya susah. Manfaatnya ini untuk kami meningkatkan citra gitu. Lah, tapi nggak bisa diukur citra kayak gimana naiknya. Makanya lebih ke masalah apa? Masalah ekonomi, finansial, bahwa untuk menggunakan pendekatan ini harus bisa memberikan manfaat ekonomi yang dilambangkan dengan apa? Dengan adanya income atas kepemilikan aset tersebut. Ya, jadi secara umum untuk penilaian dengan pendekatan pendapatan hanya dilakukan untuk aset-aset yang punya income. Ya, mungkin kalau kalian punya, saya punya ini Pak, koleksi perangko gitu kan, koleksi perangko misalnya. Apakah ini juga bisa pakai pendapatan itu? Pendapatan koleksi perangko selain dijual apalagi emang ada gitu kan? Nggak ada, berarti dijual. Berarti kalau dijual mungkin nggak pakai pendapatan karena itu dilepas, berarti transaksional, berarti pakai data pasar kemungkinan yang paling cocok misalnya kayak gitu. Nah, pendekatan pendapatan tadi saya sampaikan sangat jarang dipakai, baik di JKN, saya nggak tahu kalau di pajak seperti apa, di JKN sangat jarang. Ya karena memang sulit ya, karena peralatan mesin kan sifatnya parsial ya. Ketika menentukan pendapatannya, ada punya usaha, ada 5 peralatan, terus dia pendapatannya tahun itu adalah 1.000, kita menghubungkan bahwa 1.000 ini adalah bagian dari mesin yang mana dari 5 mesin tadi. Misalnya, apakah ini adalah dibagi rata, berarti pendapatan per mesin adalah dengan 200, ataukah memang beda? Nah, kita kan agak kesusahan di sana. Makanya biasanya untuk pendapatan model kayak gini, kita lewatnya ketika melakukan penilaian yang sifatnya keseluruhan. Ya, keseluruhan artinya suatu industri, misalnya plan ya, suatu pabrik, ya secara keseluruhan atas peralatan dan mesin yang dalam satu pabrik itu rangkaiannya. Kalau nanti sifatnya dia ada di sana ada dua plan, ada dua mesin yang berbeda yang untuk menghasilkan satu input yang sama, maka agak kesulitan untuk menentukan variabel tadi, variabel berapa persen proporsi pendapatan aset ini terhadap laba, misalnya kayak gitu. Nah, tapi memang karena tadi kesulitan dan sebagainya, maka untuk saat tertentu dalam penilaian usaha memang tetap masih dibutuhkan untuk pendekatan pendapatan. Ya, karena tadi misalnya, oh ini usahanya plan bulan satu mesin gitu, kan nggak mungkin juga kalau misalnya pakainya data pasar gitu, data pasarnya transaksinya jual di pabrik juga jarang gitu, maka kita lebih bagus menggunakan pendekatan pendapatan, melihatnya dari historical pendapatan masa lalunya misalnya, itu sebagai contoh ya. Jadi memang secara finansial ini lebih keren kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan, hubungannya dengan arus kas dan sebagainya ya. Jadi lebih ini ya, beda sama kayak misalnya pakai biaya lebih cenderung ke ya udah survei data aja, kayak kalau mobil kayak montir jadinya, identifikasi terkait dengan apa kerusakan, identifikasi terkait dengan apa perbedaan antara satu barang dengan barang lain ketika data pasar,
Ya, tapi kalau yang ini lebih identifikasi pada keseluruhan dari usaha. Cash flow-nya berapa, proyeksinya berapa. Analis ekonominya lebih jalan di sini. Ya, lebih jalan analis ekonominya. Penghitungannya juga sama ya. Nah, kalau dilihat di dalam pendekatan pendapatan, dan ini lebih kalau ada dilihat dari 1 sampai 9, ini seolah-olah kita lagi belajar nggak khusus pendapatan, tapi lebih kemana? Udah pakai cash flow, discounted cash flow, karena pertama identifikasi masa manfaat dari suatu arus kas. Ya. Kita menentukan besar waktu dari masa depannya. Jadi misalnya jangka waktunya sampai kapan? 20 tahun, 30 tahun, tak terhingga misalnya. Terus beban atau biaya-biaya ya yang muncul di sana untuk pencapaian pendapatan tadi ya. Beban operasional juga kita berikan di sana. Penentuan tingkat diskonto, melihat industri yang sejenis ya pasti kita bisa nanti penentuan industri ini berapa sih tingkat diskontonya ya, terkait dengan industri misalnya pertambangan pasti berbeda lah dengan industri misalnya percetakan, beda lagi dengan industri mungkin peleburan baju besi baja misalnya, itu beda lagi. Baru nanti kita akan melihat nilai sekarang dari nilai arus kas besi tahunan. Nah, ini juga tadi juga sampaikan juga kalau misalnya sampai jangka waktu tertentu berarti kita akan melihat adanya terminal value dari suatu asetnya. Misalnya 20 tahun, 20 tahun itu jangka waktunya di tahun ke-20 apakah aset itu masih punya nilai mesinnya. Kalau ada berarti kita hitung nilai sisanya. Nah, setelah itu baru dapat nilai perusahaannya. Belum sampai nilai asetnya. Setelah itu baru yang ke-9 mencari nilai aset dari nilai perusahaan yang kita hitung tadi. Jadi ini lebih kemana ketika arus kas, kan kita nggak bisa memastikan tadi ya arus kas bahwa ini arus kasnya adalah arus kas atas mesin A atau mesin B. Berarti kita punyanya arus kas atas suatu usaha atau satu industri. Ya, kecuali tadi mewakili satu mesin. Nah, ya nggak apa-apa juga, tapi tentu perlu dikeluarkan juga datanya. Apa dikeluarkan? Ya kita nilai juga aset-aset di luar plan-nya tadi. Misalnya perusahaan itu punya peralatan inventaris komputer ya, atau dia punya tanah, dia punya gedung perkantoran untuk karyawannya, satu sisi ada gedung untuk yang konstruksinya untuk mesinnya, yaitu mungkin masuk bagian dari pendirian peralatan dan mesin tadi. Tapi kalau gedung perkantorannya yang terpisah misalnya, pasti kan kita harus keluarkan dari nilai perusahaan untuk dapat nilai asetnya. Ya. Nah, makanya ketika kita menggunakan pendekatan pendapatan, teori atas keuangan, kita layak punya, ya layak memiliki. Karena kita harus terbiasa dengan istilah-istilah di bidang keuangan, laporan rugi laba, arus kas, biaya penyusutan, apalagi banyak ya istilah-istilah keuangan dan akuntansi yang mungkin kita harus pahami. Ya, terkait dengan nanti dia pendapatan kotor operasi, pendapatan kotor usaha, atau pendapatan bersih, nah itu juga harus dipahami di sana. Secara umum, tidak ada model yang bisa dipakai langsung ya, artinya nggak ada model yang sifatnya baku dalam melakukan penilaian mesin dan peralatan. Ya. Jadi, harus pakai ini, berarti pendekatan pendapatnya seperti ini, itu nggak bisa. Karena memang unik ya, unik, perusahaannya unik, mesinnya juga unik. Ya. Makanya kita harus tahu banget ya terkait dengan usahanya seperti apa, karakteristik mesinnya seperti apa. Nah, pendekatan mesin dan peralatan biasanya bisa dipakai ketika ini lazim disewakan. Tapi nggak semua juga. Misalnya, mobil lazim disewakan, iya. Tapi apakah lazim melakukan penilaian mobil dengan menggunakan pendapatan? Jarang. Kenapa? Ada transaksi jual belinya. Lebih firm mereka menggunakan data pasar daripada pendapatan. Mungkin nanti adik-adik akan ketemu beberapa mesin yang disewakan. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi tidak ada terkait dengan jual belinya. Nah, itu baru pendekatan kayak gini bisa masuk ya. Jadi saya nggak tahu tipikal mesin apa sih yang disewakan tapi nggak ada tanda jual belinya gitu. Jadi nanti bisa nemuin ya, ada ya dalam dunia nyata. Kalau kami di DJKN jarang menemukan yang model seperti ini. Ya, mesin cuma ada disewakan, jual belinya nggak ada. Mungkin ada yang model-model peralatan lab ya, mungkin Microsoft Electron, tapi kami memang nggak punya datanya sebenarnya. Microsoft Electron nggak mungkin jual belinya nggak ada, tapi mungkin ada transaksi sewa-sewanya ada gitu. Untuk PNBP bisa aja nanti ketemu data yang seperti itu. Terus
yang dipakai ada dua di sini. Yang pertama tadi ya gross income multiplier, yang kedua DCF, discounted cash flow. Nah, gross income multiplier, maka kita akan melihat atau survei dulu terkait dengan pendapatan aset dan nilai-nilai aset yang disewakan. Jadi kita harus mengumpulkan data itu. Tentunya yang sebanding dan sejenis ya. Kalau kita percetakan, mesin cetak juga disewakan berapa, nilainya berapa. Sehingga kita nanti dapat namanya gross income multiplier. Kita lihat mesin kita pendapatannya berapa. Oh, tinggal dikalikan aja. Nah, kalau DCF tadi yang lebih kemana? Perusahaan. Ya, discounted cash flow atas suatu perusahaan, atas suatu perusahaan yang punya mesin tadi. Ya, nanti langkah-langkahnya tadi ngikutin yang di slide sebelumnya, langkah-langkahnya ya. Nah, pertama penggunaan ini tadi saya sampaikan bahwa penggunaan ini tidak bisa diterapkan untuk usaha-usaha yang tidak menghasilkan. Jadi kita kalau punya kelompok usaha ataupun perusahaan yang secara umum kondisinya juga akan down atau sunset, udah dalam kondisi yang keuangannya kacau, maka kita nggak bisa pakai ya, karena dia harus dalam kondisi yang perusahaannya harus jalan, ya, siap digunakan, dan dia dalam posisi penggunaan tertingginya, dan dia juga punya usaha yang terus-terusan, artinya dia tidak mandek dalam waktu sekian gitu, enggak gitu. Nah, saat kedua adalah dia, makanya tadi dengan pertimbangan yang pertama berarti alirannya apa? Dia punya aliran kas positifnya, punya ya. Kas positif harus ada. Kalau kasnya negatif, pakai pendapatan ya nilainya, masa asetnya nilainya negatif sih? Padahal tetap punya nilai, secara teori tetap punya nilai. Makanya kita nggak bisa pakai untuk perusahaan-perusahaan yang sedang rugi, harus kasnya negatif. Ya, itu nggak bisa. Karena gimana pun ruginya, suatu perusahaan pasti peralatannya punya nilai, jadi nggak mungkin kita akan nol. Ya. Nah, maka nanti ketika misalnya pendapatnya negatif, kita gimana nih asetnya penilaian yang mungkin bukan dengan tempat hubungan dengan pendekatan ini, mungkin pendekatan lain ya, pendekatan lain, bukan menggunakan pendekatan pendapatan. Kita mungkin cocoknya bukan dengan pendapatan pasar yang kita akan pakai ya. Itu sebagai ini pertimbangan ketika teman-teman mau melakukan pendekatan pendapatan untuk penilaian peralatan mesin. Jadi pastikan poin-poin tadi kita bisa penuhi. Ya, jangan perusahaan yang mau rugi kita nilai gitu. Pasti masa sih usaha rugi kita nilai ya nilainya pasti negatif peralatan mesinnya. Sampai saat-saat yang lain ya, sebenarnya saat-saat yang lain. Terus apa lagi sih? Nah, coba untuk yang gross income multiplier. Ya. Jadi untuk gross income multiplier biasanya ditanya datanya apa aja sih. Kalau gross income multiplier ya tinggal lihat gross income multiplier ini dia dari nilai pendapatannya. Nah, di sana ada dua jenis untuk gross income, karena kita fokusnya di gross income. Ada yang potensial gross income, ada yang namanya efektif gross income. Ya. Jadi ya dua-duanya bisa dipakai sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita tahu model-model kayak hotel, kayak kamar ya, ada namanya tingkat kekosongan, maka kita dapat di sana aktif lossnya ada potensialnya dikurangi dengan vacancy loss. Tapi misalnya rumah disewakan nggak mungkin kita mengenal yang namanya efektif ataupun potensial, karena rumah disewa ya satu rumah disewa, nggak ada tingkat kekosongan, itu nggak ada ya. Rumah disewa, peralatan disewa nggak ada, disewanya berapa tahun ya udah tinggal disewakan gitu. Kecuali kita ada disandingkan dengan data ini disewakan bulanan gitu, ya kadang satu tahun itu disewa cuma 7 bulan gitu, berarti kalau di konteks kayak gitu potensialnya adalah 12 bulan ya, efektifnya adalah tadi 7 bulan ya. Berarti yang vacancy loss-nya adalah yang 3 bulan ya, konteksnya kan. Tapi kalau misalnya dipaksakan pada memang disewakannya per tahun dan setiap tahun ternyata banyak yang nyewa, maka kita itunya adalah pendapatan dia per tahun ya sewanya, karena kita mengacunya ke gross income yang tahunan ya, gross income yang tahunan ya. Selanjutnya, rumusnya seperti apa sih ketika data pembanding? Yang kita cari apa? Value dan gross income-nya yang kita cari. Value dan gross
income-nya yang kita cari. Jadi value kita akan mencari GIM-nya dulu. Ya. Value-nya kita dapat, kita survei, gross income-nya kita dapat, sehingga kita membentuk GIM, ya, gross income multiplier. Untuk objek penilaian yang kita dapat adalah GIM-nya, gross income-nya kita punya. Ini saya kasih warna merah, kita punya gross income-nya. Maka kita akan dapat value-nya, ya. Jadi konteks ketika menggunakan metode GIM adalah kita melakukan survei untuk data pembanding adalah mencari value dan gross income untuk masing-masing data pembanding. Setelah itu kita rata-rata, terus kita dapat namanya gross income multiplier. Nah, objek penilaian kita punya gross income-nya, ya, kita punya GIM-nya, maka value-nya adalah GIM dikali dengan gross income. Ya, sederhana sekali. Teori sederhana. Yang susah apa? Nyari ini. Nah, ini yang nyari susah, nyari GIM-nya. Karena kita harus punya data value dan gross income dari semua data pembanding yang kita observasi. Ya, untuk bisa dijadikan, untuk bisa menghasilkan GIM. Untuk discounted cash flow, mungkin Anda sudah sangat paham bahwa asumsi-asumsi dasarnya adalah tidak ada nanti arus kas yang memang dipakai, ya, untuk pembayaran hutang itu. Hutang yang sifatnya dalam berhubungan dengan initial outlay. Ya, artinya kalau hutangnya berasal initial outlay gimana caranya? Ya, misalnya kita semua pabrik itu dari hutang. Ya, modalnya dari hutang. Maka kalau modal dari hutang, sebenarnya pembayaran atas hutang itu harus kita kesampingkan dalam bagian arus kas. Kenapa? Kalau penilaian usaha mungkin nggak masalah model kayak gitu, tapi kalau dia penilaian properti, kita kan nggak mengikut sertakan yang namanya initial outlay tadi. Ya, kita melihat yang berjalan, maka asumsi dasarnya harusnya dalam arus kas itu ketika kita melakukan DCF, kondisinya itu adalah sebisa mungkin bebas dari hutang, karena kita ingin arus kas bersih. Ya. Jadi itu juga pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, entitasnya harus dalam usaha yang sedang berjalan, jangan sampai usaha yang bangkrut. Ya, usaha bangkrut. Tapi semisal usaha bangkrut, dia cuma karena bangkrutnya cuma karena alasan manajemennya, kita bisa analisis misalnya dari sisi pendapatan. Sebenarnya ini masih produktif nih. Pendapatannya cukup tinggi mesin ini, dia ada penjualan itu cukup tinggi. Kenapa bangkrut? Karena memang secara produksi dia turun, secara manajemen dia jelek. Demand masih tetap ada, maka kita bisa pakai sebenarnya, masih tetap bisa pakai ya. Asumsi bahwa perusahaan masih berjalan. Tapi kalau kondisinya memang demand-nya sudah nggak ada, ya memang bangkrut karena memang nggak ada ini, ya arus kasnya sebenarnya sudah nggak bisa dipertahankan ya. Kecuali kita mau misalnya, oh ini bukan dalam penggunaan tertinggi terbaiknya dia bisa ada shifting misalnya. Kalau kita analisnya mengaitkan ke sana, ya bisa menggunakan proyeksi ke depan, menggunakan bisnis yang baru. Tapi biasanya agak berat ya, agak berat kalau kita melakukan model penilaian kayak gitu. Jadi kita asumsikan dulu yang pertama modelnya ini masih berjalan, itu paling enak ya. Oh ini emang masih berjalan, ternyata juga masih berjalan. Makanya dia juga harus tahu misalnya dari pendapatan-pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi pertama identifikasi atas skema atau struktur cost dan struktur income-nya. Ya. Jadi setelah kita punya pertama bahwa ini perusahaannya bisa berjalan dan masih berjalan, kita akan tahu kira-kira ya, arus kas masuk masa depan, ya kita proyeksikan sampai dengan mesin itu mati gitu ya. Misalnya masa manfaatnya sampai 20 tahun, berarti kita bikin arus kas sampai dengan 20 tahun. Ya. Terus setelah itu baru kita tarik ke nilai sekarang. Nah, arus kas masuk juga nanti kita tambahkan dengan beban-beban penyusutan. Ya. Penyusutan itu apa sih sebenarnya? Adakah kas yang keluar di sana? Nggak ada. Ya. Jadi kas keluar di sana nggak ada. Berarti sebenarnya kalau ada beban penyusutan itu kita nggak ngeluarin duit. Cuma ada catatan bahwa dia sebagai beban itu. Aslinya kas keluar nggak? Enggak. Karena terus pengakuan biaya. Setelah kita belajar untuk pengakuan biaya pada waktu depresiasi ya, pelajaran terkait depresiasi. Jadi itu nggak masuk ke sana. Jadi kita punya laporan rugi laba, misalnya kita punya laba misalnya 1 juta, di dalamnya itu ada misalnya penyusutan senilai 100, sebenarnya harus positivitas 1.100.000. Ya, karena ada penyusutan, biaya penyusutan yang akan muncul. Jadi arus kasnya bukan cuma
cuma labanya, ya karena ada beban iuran yang muncul, ya itu sebenarnya harus kas juga. Cuma memang tercatatnya sebagai pengurang dari laba, ya karena pengakuan atas biaya. Kasnya keluar nggak? Enggak. Makanya nanti ketika DCF untuk menentukan nilai aset berwujud terkait dengan biaya operasional, maka harus kas masuk kalau tidak terkait dengan penghasilan diperhitungkan ya. Misalnya ini model-model kayak gini nggak berhubungan biaya bunga, ya ini kan nggak berhubungan ya, nggak berhubungan dengan pendapatan itu, ada klaim asuransi, nggak berhubungan dengan mesin pendapatan seperti ini, ya. Atau penjualan dari aset. Nah, ini kan maksudnya kayak income tetap ya. Ini nggak tetap masuk income, tapi nggak masuk ke dalam perhitungan, dikeluarkan ya, dikeluarkan nih. Pendapatannya dikeluarkan. Terus apa lagi? Di DCF kita harus melihat ya kalau DCF ya, pendapatannya berapa, struktur pendapatannya berapa, struktur biayanya berapa. Nah, proyeksinya gimana? Dari kita melihat pendapatan masa lalu, mungkin 5 tahun ke belakang gimana tingkah laku dari pendapatan naik turunnya seperti apa, bikin tren. Oh, dengan kondisi yang seperti ini dia akan naik pendapatan per tahun sekian persen misalnya. Maka kita melakukan proyeksi sampai dengan tahun ke-20. Atau modelnya nggak naik terus pada misalnya 5 tahun naik turun, di tahun keberapa ada suatu kondisi di mana dia harus turun untuk pendapatannya karena memang beberapa mesin misalnya harus maintenance, produksinya jadi berkurang di tahun tertentu sehingga pendapatannya diproyeksi juga kurang, juga bisa seperti itu ya. Pendapatan dari mesin peralatan yang dinilai juga kita lihat dalam laporan keuangannya seperti apa sampai dengan penghitungan sisa umur ekonomis dari mesin dan peralatan ya. Jadi kita lihat semuanya, proyeksinya, berarti nanti umur ekonomisnya itu yang kita hitung sampai dengan cash flow-nya berapa tahun. Nah, untuk biaya ada biaya bahan baku, operasional, yaitu dimasukin. Ya. Kalau misalnya kalian nggak yakin dengan ini, kalian bisa benchmarking di usaha yang sejenis, misalnya, misalnya kalau di usaha hotel, misalnya, ini sebagai contoh ya, kita nggak berhubungan dengan mesin peralatan ya. Misalnya usaha hotel, rata-rata pendapatan kamar itu sekian persen dari total pendapatan. Pendapatan pertemuan sekian persen dari total pendapatan. Dan pendapatan untuk food and beverage itu sekian persen dari total pendapatan. Begitu pun biaya. Biaya itu biasanya juga kita bisa benchmarking. Biaya bahan baku itu biasanya berapa persen dari total pendapatan misalnya. Itu bisa. Ya. Biaya operasional berapa persen. Misalnya gaji berapa persen. Itu biasanya punya benchmarking. Misalnya perusahaan kalau itu misalnya batu bara, besi baja, kita punya datanya, kita bisa capai benchmarking untuk menentukan struktur biayanya. Ya. Jadi nggak cuma dari laporan masa lalu, kita bisa mencari benchmarking atas usaha-usaha sejenis dengan perbandingan antara biaya dan pendapatannya. Nanti kita dapat itu. Nah, untuk tingkat diskonto, tadi setelah kita punya arus kasnya, maka kita diskontokan menjadi nilai sekarang ya, maka banyak sekali cara untuk menentukan tingkat diskonto. Ketika kita bisa pakai summation method dengan risk free, terus ada risiko dari Indonesia tentu, beta industrinya, pakai band of investment dengan membandingkan antara tingkat kapitalisasi untuk hutang dan modal misalnya, terus ada jadi kita melihat cap rate-nya aja, ya, olah pendapatan dan nilai properti, konstan kompon, jadi kita lihat aja survei data pendapatan dan nilai propertinya berapa, kita rata-rata misalnya kayak gitu. Atau data pasar, kita melihat dari tingkat diskonto yang ada di penjualan pasar. Ya. Kita lihat di data pasar ada transaksi sekian, nilai sewanya berapa, atas aset tadi, itu bisa, nanti kita bisa kapitalisasi ya, langsung. Walaupun metode ini jarang banget dipakai ya, ini jarang banget dipakai. Jadi kami pun sangat jarang dipakai untuk pendekatan-pendekatan yang seperti ini. Ya. Jadi memang saya menerangkan yang umum aja, tapi kalau ditanya ini banyak dipakai enggak, ya saya bilang enggak banyak yang dipakai ketika model pendekatan-pendekatan yang ini. Ya. Jadi, tapi sebagai teori, dasar teori, maka harus dipelajari. Nah, DCF juga tadi menghasilkan adanya nilai akhir ketika misalnya sampai dengan kredit tertentu aset itu tidak dipakai lagi. Tapi kalau misalnya dia sampai tak terhingga, maka kita bisa pakai terminal capitalization rate ya.
Jadi pada satu titik dia sebenarnya masih bisa dipakai lagi sampai jangka waktu yang kita nggak tahu. Maka misalnya 20 tahun, di tahun terakhir kita pakai terminasinya. Atau pakai nilai kalau misalnya dia mau dijual. Ya, di akhir periode dia dijual, berapa nilai sisanya. Nah, itu kita tarik semua ke nilai sekarang. Nah, itu di DCF itu pertama ketika kita dapat nilai, nanti itu adalah nilai perusahaan secara keseluruhan. Ya, ini perlu catat. Ketika DCF, yang kita dapatkan adalah nilai perusahaan secara keseluruhan. Untuk menghitung nilai peralatan dan mesin, maka nilai perusahaan dikurangi dengan nilai properti lain. Selain peralatan dan mesin, dikurangi juga dengan aset tak berwujud. Maka baru dapat nilai peralatan dan mesin. Tahapannya panjang ya, panjang. Apakah Pak Badir yang nanya, Pak kalau saya punya pendekatan, misalnya 2 pendekatan, satu data pasar, satunya pendekatan pendapatan, data saya ke masing-masing komplit, masing-masing dipercaya, saya pakai yang mana? Saya bilang, kalau ada 2 pendekatan yang tadi bilang sama-sama valid, sama-sama komplit, data pasar maupun pendapatan, saya akan pakai data pasar. Kenapa? Karena secara teori, data pasar, hal yang perlu diperhatikan lebih sedikit daripada pendekatan pendapatan. Bayangkan kalau pendekatan pendapatan, kalian juga harus ngitung nilai properti selain peralatan dan mesin. Kalau data pasar perlu ngitung itu enggak? Enggak. Karena kita lihat transaksinya. Jadi makanya dibilang kalau 50-50 gimana Pak? Ya saya pilih data pasar. Ya. Jadi dengan data yang ada, data 50-50, data pasar bisa, data apakah pendapatan juga bisa. Maka pilihan utama saya pasti menggunakan data pasar, bukan menggunakan DCF ataupun pendapatan secara umum. Nah, untuk pendekatan pendapatan juga ada yang dikenal dengan namanya direct capitalization. Ini sama ya, jadi melihatnya dari pertama kita punya misalnya potensial gross income, ada vacancy collection loss, maka kita punya efektif gross income, ada biaya operasi, kita dapat net operating income. Nah, net operating income-nya ini tinggal dibagi capitalization rate. Maka nanti ketemu nilai pasar. Ilustrasinya gimana? Misalnya seperti ini. Ya, ini ada harga jual, ada pendapatan, harga jual pendapatan. Datanya ada 2 ya. Kita punya data mesin dengan nilai 1.000 euro. Ya. Ada data di luar terkait model mesin kayak gitu. Data pertama dibilang ada sell price-nya 5.300, annual income-nya 800, maka capitalization rate-nya dia 15,1. Terus ada lagi data yang kedua, dia ada nilainya sell price-nya 7.300, pendapatannya 1.200, maka dia capitalization rate-nya adalah 16,4. Jadi average-nya ada 15,75. Maka nilai kita berapa? Ya kita lihat. Kita punya nilai rent-nya adalah 1.000 dibagi 0,1575 ya, jadi seper ini ya, 15,75 ya. Jadi ketika kita 15%, jadi saat ini capitalization rate-nya adalah 0,1575, sehingga nilai kita berapa? Nilai kita adalah 6.349, atau mungkin kita round up 6.400. Ada yang round up mungkin di sini jadi enggak, ini 6.350 ya, tapi yang mendekati lah, intinya dia sekitar ini. Jadi secara umum kalau pendekatan pendapatan nggak terlalu banyak yang kita pelajarin di sini ya. Nanti mungkin lebih kalau kalian lebih ke penilaian usaha, maka kalian belajar lebih jauh terkait dengan pendekatan pendapatan. Ya. Penilaian usaha mau nggak mau harus menggunakan pendekatan pendapatan. Kalian misalnya teknis menghasilkan capitalization rate-nya seperti apa ya, model-model seperti ini nanti kalian dapetin harusnya di penilaian usaha. Ya. Belajar tentang investment seperti apa. Ya kita nggak mungkin akan belajar ini di satu pertemuan. Ya. Mungkin dari saya kalau ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Bilal ya. Ya, saya mau bertanya mengenai DCF ini, Pak. DCF ini kan tadi kata Bapak proyeksi arus kasnya itu panjangnya itu berdasarkan masa manfaat. Nah, misal kita di tengah operasi itu ada perbaikan gitu. Nah, otomatis kan masa manfaatnya kan bertambah ya, Pak. Nah, itu nanti apa sih? Kita harus menghitung ulang nggak, Pak? Soalnya kan itu masa manfaatnya kan berbeda dari sebelum perbaikan gitu, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, berarti asumsi kalian juga dari awal sudah seperti itu. Ketika kalian misalnya nih, aset ini akan mempunyai manfaat 30 tahun, ketika nanti di tengah periode dia ada biaya perbaikan sekian ribu atau sekian juta. Jadi kalian kan mau menghitungnya bukan yang kita ngitung dari awal terus tahu di belakang seperti apa. Jadi kita udah tahu kita mau ngitungnya seperti apa. Misalnya gini, kita akan menampilkan bahwa dia itu ada biaya apa? Biaya pemeliharaan untuk meningkatkan masa manfaat di tahun ke-5 misalnya. Kita kan buat nanti di sana. Kecuali kalian nggak bikin kayak gitu, baru kalian tahu-tahu kok ada gitu kan, nggak seperti itu. Justru kalian harus memperkirakan ketika ini nanti ada perbaikan di tahun ke-5, di ke-6, ke-7, ke-8 misalnya, maka masa manfaatnya dia jadi 300. Jadi bikin efek kayak gitu. Dan pasti dengan kelaziman ya, dengan kelaziman. Jadi jangan bicara masalah bahwa saya itu akan nambah sekian, kalau setiap saat saya perbaiki berarti nanti di sana akan nambah sampai 100 tahun, kan nggak seperti itu ya. Jadi kalian punya kayak analisis sensitivity analysis, lihat kalau tidak ada perbaikan, tidak ada biaya di tahun 5, 6, 7, berarti harus saya cuma sampai 5 tahun atau misalnya gitu. Tapi atau sampai 10 tahun. Tapi ada perbaikan rutin di tahun ke-5, ke-10, ke-15, maka dia sebenarnya bisa sampai 30 tahun. Itu kan sesuatu yang harus kita hitung di awal, kita langsung bikin asumsi di awal, bukan di tahu-tahu ini 20 tahun kan ada perbaikan ya di tengah-tengah. Berarti nambah lagi, nggak kayak gitu. Karena kita kan yang hitung range-nya dari awal. Bukan langsung bahwa bukan kategorinya kita nggak tahu akan ada perbaikan. Justru kita udah memperkirakan seandainya secara normal dia ada perbaikan di tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15, tahun ke-20, tahun ke-25, maka nih aset ini bertahan sampai dengan 30 tahun. Kalau kita nggak keluarkan perbaikan tadi, biaya perbaikan tadi, maka dia bertahan di tahun ke-20. Berarti kalian bisa ngitung sendiri dong, iya kita yang nentuin. Dalam arus kas itu, berarti kalian Tuhannya. Ya, menentukan yang sebelum kejadian, tahu nggak? Ya. Oh, kamu umurnya sekian, kalau kamu kayak gini. Kalau umurnya sekian, kalau kamu seperti ini. Ya. Jadi tentunya udah dari awal, bukan di tengah-tengah kita baru nentuin. Ya. Makanya asumsi dasarnya kita pakai benchmarking, aset model kayak gini, kondisinya bisa sampai 30 tahun ketika apa? Ya. Ketika ada biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu cuma di mana? Di atas kas juga sebagai pengurang biaya perbaikan, biaya pemeliharaan. Jadi sebenarnya ngurangin arus kas juga di tahun tertentu. Berarti pada tahun ke-5 misalnya arus kasnya turun karena perbaikan. Arus kas ke-10 misalnya kasnya turun. Kalau misalnya kalian udah benchmarking, dia tiap 5 tahun seperti diklik dilakukan perbaikan. Gitu Mas Ilham. Ya. Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh? Oh, ini sekedar pengen tahu aja sih, Pak. Ya. Oh, begini, Pak. Untuk peralatan dan mesin dari militer itu sendiri, apakah bisa dinilai nggak, Pak? Ya, konteksnya tetap bisa dinilai, cuma dalam konteks kita di Indonesia nggak boleh dinilai gitu. Kalau bisa dinilai, bisa. Ya, kalau bisa dinilai, bisa. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh dinilai. Beda ya antara bisa sama nggak boleh ya. Tetap bisa dinilai, pasti bisa dinilai, nggak mungkin nggak. Minimal apa? Dengan trending. Benar nggak? Ya kalau bisa dinilai bisa, tapi kalau di Indonesia nggak boleh. Jadi kita nggak melakukan revaluasi atas aset-aset alutsista. Itu jawaban singkatnya Mas Fendi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada, izin bertanya, Pak. oh silakan, Mbak Dila. Ya, Pak. Mbak. Tadi kan Bapak bilang kalau DCF itu menghitungnya itu nilai mesinnya dengan cara nilai perusahaan dikurangi dengan selain mesin dan peralatan. Jadi itu jatuhnya kayak penilaian bisnis dong, Pak? Bukan, apakah gitu atau gimana ya, Pak? Oke, saya coba. Kalau penilaian usaha bedanya apa sih sama penilaian ini gitu ya.
Kan pertanyaan itu, beda penilaian usaha dengan penilaian properti. Ya. Kalau penilaian usaha, semoga ini benar ya. Ini beda penilaian usaha dan penilaian properti. Penilaian usaha itu salah satu perbedaannya dia harus menghitung initial outlay. Initial outlay-nya harus dihitung. Berarti kalau penilaian usaha pasti arus kasnya negatif di tahun pertama. NPV-nya positif atau negatif. Kalau negatif, penilaian usahanya langsung jelek. Karena dia menghitung initial outlay-nya. Kalau positif artinya initial outlay-nya itu bisa tercover dengan pendapatan-pendapatan yang ada. Nah, penilaian properti itu tidak ada penilaian properti yang ada initial outlay. Jadi penilaian properti itu tidak ada initial outlay. Ini tidak ada. Maka di sini dia itu tidak ada tadi misalnya hutang. Kenapa hutang ada? Karena pada waktu pertama kali dia initial outlay bisa aja nih initial outlay yang ini itu awalnya dari hutang. Pembayarannya gimana gitu. Dia masuk akal enggak gitu. Maka dalam penilaian usaha atau apa biasanya dia enggak menghitung karena dia bagian dari risiko yang ada di modal ya, proporsi modal terhadap proporsi modal terhadap hutang itu ada ya. Makanya nanti ada penghitungan kapitalisasinya beda, modal sendiri apa modal hutang itu ada. Ya, risiko-risikonya itu beda. Nah, ini adalah penilaian usaha, ini adalah penilaian properti. Nah, ketika kita punya penilaian yang properti tadi tidak menyertakan initial outlay, hanya arus kas bersih, maka yang kita dapatin adalah nilai perusahaan sebagai properti, bukan nilai usaha ya. Nilai perusahaan sebagai properti. Ya. Ini beda nilai perusahaan dan nilai penilaian usaha. Dan nilai usahanya berbeda. Nilai perusahaan sebagai properti. Jadi nilai usaha perusahaan sebagai properti sebagai satu entitas, kalau ini perusahaan saya jual berapa? Kalau penilaian usaha melihat visibilitas. Ya, visibilitas dari suatu usaha. Makanya nanti ketika kita dapat nilai perusahaan, kalau mau dapat nilai asetnya gimana? Ya dikurangi dengan nilai intangible-nya, dikurangi dengan nilai lain di luar nilai peralatan dan mesin, maka kita dapat nilai peralatan dan mesinnya. Gitu, Mbak. Jadi ini yang paling utama, perhatikan ini. Penilaian usaha itu ada initial outlay, penilaian properti itu tidak ada initial outlay dalam DCF-nya. Ya. Jadi kalau kalian ini melakukan penilaian properti ada initial outlay, itu pasti salah, langsung saya coret. Ya. Kalau penilaian usaha pasti ada penilaian ada initial outlay. Di tahun pertama pasti arus kasnya langsung negatif. Ya. Itu Mbak Delila. Ya. Jadi kan kalau misalnya kalian punya bangunan hotel, kalian mau nilai sebagai usahanya, apa properti dari bangunan hotel itu? Kan ada dua berarti. Nah, kalau bangunan hotel itu dengan pendapatan, kita bilangnya penilaian properti. Tapi kalau penilaian usahanya, berarti kita harus ngumpulin dulu modalnya berapa ini. Nah, gitu modelnya. Yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, Mbak Alvira, silakan. Yang tadi hasil direct capitalization itu kan tadi 6.400 itu kan, Pak. Nah, itu langsung nilai dari mesinnya atau harus dikurangi nilai properti, nilai selain nilai mesin, Pak? Ya. Tergantung datanya. Pendapatan yang sifatnya langsung melekat ke mesin atau enggak. Semuanya akan seperti itu. Ya. Kalau tadi yang terkait dengan direct capitalization itu kalau konteksnya seperti itu, dia sebenarnya adalah sewa atas mesin. Tadi kalau dicontohkan kan dia sewa atas suatu mesin. Dicontoh di sini adalah sewa mesinnya langsung. Annual rent subject to mesin. Jadi dia bukan lebih ke usaha, dia langsung nilai mesinnya. Ya, direct capitalization kita harus dapat sewa dari suatu mesinnya. Ya. Jadi sewa, sebenarnya bisa juga sewa mobilnya, sewa mesin. Tapi kalau mobil kan daripada pakai ini, mending pakai data pasar ya, daripada pakai ini. Karena nggak wajar kalau mobil. Karena mobil nggak wajar menggunakan ini. Karena coba kalian tarif sewa mobil itu misalnya harian
sama bulanan sama tahunan tuh selisihnya beda ya. Kalau harian disetahunkan, kalau bulanan disetahunkan, kalau sama yang sifatnya tahunan itu beda. Harian sewa mobil berapa coba? Untuk Avanza bisa anggap aja sekitar kalau nggak salah tuh 200. Ini berapa ya kalau lepas kunci? 200, 300, 400 kali ya. Tapi kalau sewa tahunan berapa? Sewa tahunan kalau nggak salah sekitar 5 juta. Kan nggak sebanding. Ya, nggak sebanding. Karena ketika sewa bulanan, dia nggak menghitung Sabtu Minggu. Dia nggak cuma hari kerja. Biasanya gitu kalau saya dulu ngurus untuk sewanya, dia nggak berhitungkan Sabtu Minggu, dianggap itu sebagai maintenance-nya atau apa. Tapi kalau harian kan memang harian, disewakan harian ya memang satu hari berapa ya udah gitu. Jadi kenapa nggak lazim digunakan ketika mobil? Tapi untuk yang peralatan lain mungkin lazim. Tapi saya nggak tahu apa sih percetakan, apakah ada sewanya apa enggak. Saya juga kurang tahu. Tapi di sini di Direct Capitalization konsepnya adalah sewa dari mesinnya. Bukan mesinnya dipakai terus punya laba gitu, bukan. Tapi ini sewa dari mesinnya. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Nah, terus saya tuh masih bingung, Pak. Penyusutan itu apakah berlaku untuk di seluruh pendekatan atau cuma di pendekatan biaya aja, Pak? Penyusutan di sini konteks penyusutan ada terkaitannya dengan arus kas. Kalau kalian perhatikan pada waktu penghitungan rugi laba, sebenarnya laba yang kita terima 1.000, apakah uang kita benar-benar 1.000 seharus kas? Enggak, lebih. Karena di sana ada beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu kan kalau di sini adalah terkait dengan pengakuan. Jadi kemarin kan kita mengenal penyusutan bayar akuntansi sama bayar penilaian ya. Kalau bayar akuntansi itu lebih ke masalah pengakuan. Apakah uangnya berkurang? Enggak, karena cuma pengakuan aja. Penyusutannya setahun untuk aset ini adalah 1.000 misalnya. Apakah itu berarti kasnya keluar 1.000? Enggak. Ya, karena penyusutan itu dihitung sebagai apa? Dia sebenarnya bagian dari initial outlay yang dulu asetnya beli 10.000 untuk 10 tahun misalnya. Maka setahunnya disisihkan 1.000. Maka pada waktu penghitungan laba rugi, penyusutannya itu bukan mewakili kas. Makanya ketika kita mau menghitung arus kas bersih, kita tambahkan lagi beban penyusutan di tahun berjalan. Jadi kalau sebenarnya labanya konteksnya cuma penyusutan aja yang ini ya, lainnya saya nggak sentuh. Misalnya laba 1.000, penyusutannya dari 100, sebenarnya kasnya berapa sih yang kita punya? 1.100. Ya, kita konteksnya yang lain nggak ada, misalnya ada beban yang lain yang atau pendapatan yang terima di muka atau apa, kita nggak konteksnya. Tapi konteksnya cuma ada penyusutan di sana, misalnya ada laporan keuangan, cuma ada penyusutan, ada biaya operasi, ada apa? Satu pendapatan atau income, dua itu nanti penyusutan, tiga beban operasi misalnya, terus labanya tahu-tahu 1.000 gitu. Maka sebenarnya arus kasnya apakah 1.000? Enggak, karena penyusutan yang 100 tadi itu sebenarnya enggak ngeluarin duit. Ya. Dia cuma pembebanan saja. Jadi akhirnya cash flow-nya berapa sebenarnya? 1.100. Jadi konteksnya penyusutan di sini beda sama konteks penyusutan di biaya. Ya. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Boleh? Silakan, Mas. Sebenarnya, Pak, dalam Ya. pendapatan ini, baik metode GIM, DCF, ataupun direct kapitalisasi ini bisa digunakan nggak sih, Pak, di saat pandemi ini? Apalagi kan ada COVID kan, Pak. Apakah perlu penyesuaian lagi atau memang harus pakai pendekatan biaya sama pasar, Pak? Ya, makanya harus lihat konteks. Tadi kalau kita lihat konteksnya, kita pakai pendapatan, tapi kan harus kita lihat arus kasnya dia. Jangan sampai arus kasnya di pandemi langsung negatif ya. Maka ketika arus kas negatif kan nggak boleh kita menggunakan pendekatan ini. Jadi kita lihat apakah selalu di pandemi itu semuanya langsung turun, nggak juga gitu. Coba kalian lihat perusahaan model perusahaan kurir, arus kasnya tinggi nih sekarang gitu kan, misalnya. Atau mungkin perusahaan apa lagi yang ini, mungkin kemasan, cetak kemasan mungkin naik karena kan sekarang banyak yang model delivery, jadi butuh kemasan gitu. Mungkin mesin mereka naik dengan menggunakan mesin cetaknya mereka naik gitu. Nah, memang kita harus pastikan bahwa dia itu memang secara umum harus positif secara arus kasnya. Tidak ada shock dalam arus kasnya. Ketika mengalami shock, ya, maka kita harus memperhatikan
proyeksi ke depan seperti apa. Apakah tadi misalnya kalian punya perusahaan cetak mencetak saat ini kasus-kasusnya tinggi, mesin cetaknya pasti kan nilainya tinggi, ya kondisi sekarang nilainya tinggi. Tapi ketika kita proyeksikan terhadap nilai akan datang, apakah akan seperti itu? Ya kita dengan ilmu kita ya, apakah akan dengan yang namanya new normal itu memang akan seperti ini berjalan? Ya, artinya nanti tetap perusahaan kurir itu juga, walaupun kita atau perusahaan ekspedisi begitu kita sudah keluar dari pandemi, tetap akan juga seperti pola hidup kita sudah biasa belanja online, nggak terganti. Nah, itu kalian bisa bikin analisis sendiri. Jadi memang lihat dulu atas kasnya Mas. Jadi nggak langsung kita tentukan bahwa oh ini kita pakai pendapatan ya. Data pasar pun kondisi sekarang juga sama kan. Pasti banyak yang jual juga rendah. Tapi itulah kondisi market yang memang kayak gitu, mau gimana lagi. Banyak yang jual karena butuh uang. Ya, kalau jual katanya butuh uang, ngapain kalau nggak butuh uang terus jual kan? Kata-kata kan gitu. Kalau biaya, ya nanti kalau memang tujuannya, ingat tujuan kalian apa? Kalau tujuan kalian nanti penilaiannya adalah untuk transaksi jual beli, maka paling cocok penggunaannya apa? Data pasar. Kalau untuk pencatatan kalian punya opsi, mau pakai biaya apa data pasar sekarang? Ya, fokusnya kemana? Jadi kan kemarin identifikasi kita awal kan lihat tujuannya apa dulu. Itu ya Mas B. Ya kalau pendapatan ya tadi sepanjang dia nggak negatif kita masih bisa pakai. Oke, yang lain. Oke, kalau nggak ada kita kuis lagi dengan soal yang sama. Ya, dengan soal yang sama kita kuis lagi. Biar kalian ada perbaikan, saya nggak akan merubah soalnya. Masih sama, 25 soal, waktunya saya perpanjang jadi 5 menit. Jadi kalian tinggal bisa lebih nyantai dari kemarin. Kemarin cuma 2 menit. Kita sekarang 5 menit waktunya. Sama kuisnya, saya nanti share. Dan ini akan saya sering pakai ke depan. Kuis ini, cuma dengan tambahan soal, nggak 25, mungkin 30, mungkin 40, ya. Waktunya saya akan perpanjang dari pemain 2 menit, sekarang 5 menit, nanti mungkin ada 10 menit, gitu ya. Silakan join nomor absen dan nama. Sekalian saya juga nanti tools ini buat absensi kalian. Ya, silakan. Kalau di absensi ada 28 orang. Silakan pakai HP juga boleh untuk ininya, untuk gabungnya. Cari koneksi yang paling bagus. Masih 4 orang lagi. Yang belum 3 orang lagi. Diinfokan kalau memang ada masalah sekarang, karena setelah waktu dimulai nanti nggak ada lagi reason.
Oke, sudah 28. Kita ada yang belum gabung? Udah gabung, Mbak Aula juga udah gabung. Waktu 5 menit, sekarang 11.42, selesai 11.43, selesai 11.48. Mohon maaf Pak, barusan Rifki mengecat kayaknya belum Pak, di chat box Zoom. Udah, tadi udah. Delapan loh. Ini ada Rifki masuk. Maaf Pak, saya juga belum bisa masuk. Satu lagi yang belum siapa? Satu lagi yang belum? Sudah ya, semuanya ya? Sudah, Pak. Ada yang merasa belum? Yang merasa belum, speak up. Nggak ada ya? Berarti sekarang saya start. Silakan.
2 menit lagi. Oke, selesai. Ya, di sebenarnya latihan soal tadi juga buat latihan untuk yang mid ya. Di beberapa soal mungkin ada yang bisa saja mirip-mirip dengan midnya yang akan kalian kerjakan. Beberapa latihan soal yang kemarin kita kerjakan juga itu sebenarnya masuk ke beberapa ke essay di mid kita. Jadi sebenarnya tanpa ada kisi-kisi kalian udah dapat ya terkait dengan istilahnya soal midnya apa sih gitu ya. Jadi mungkin itu dari saya memang ada tadi pilihan ganda, tipikalnya ada pilihan ganda, esainya itu ada yang sifatnya esai menjawab pertanyaan, ada yang sifatnya menghitung ya, sifatnya menghitung. Materi sih kalau nggak salah sih sudah intinya beberapa sudah kalian lakukan ya latihan soal dia udah benar. Tapi hati-hati untuk data-datanya nanti jangan langsung misalnya ketemu kayak kemarin kasus yang ngitung CPI langsung dihitung pada itu year on year gitu kan. Nah itu dilihat wajar nggak misalnya data inflasi kok sekian persen gitu misalnya. Dilihat kewajarannya juga gitu. Walaupun di sana memang sifatnya data dummy, tapi juga pasti akan melihat kewajaran. Jadi kalian nanti jangan langsung menghitungnya langsung jebret kena, wah ini pakai data setahun nih pasti nih gitu. Coba kalian lihat, perhatikan dulu itu data sebenarnya apa sih gitu. Jadi baca dengan detail itu data apa, melambangkan apa, apakah itu inflasi atau apa, kalian harus dilihat ya. Jangan langsung hati-hati. Ya pasti ada jebakan-jebakan tertentu kan, pasti nggak mungkin nggak gitu. Nggak mungkin nggak. Makanya itu yang harus kalian pahami di sana untuk yang ini, yang dalam mengerjakan esai. Jadi jangan serta-merta langsung kalian nanti langsung ya udahlah ini langsung dihitung aja ini sebagai inflasi gitu. Itu salah satu pesan saya. Hati-hati ya di sana. Untuk yang soal data juga kalau nggak salah sudah diberikan, jadi kalian nggak perlu lagi nyari di internet ya. Latihan-latihan di kalian tadi nyari internet dan sebagainya, bikin analisis ya, itu bisa kalian nanti berikan di sana kalau memang nanti ini ada asumsi yang mungkin perlu gitu ya. Kalau misalnya nggak perlu ya nggak masalah gitu. Jadi asumsi-asumsi yang memang di sana diperkenankan ya kalian di soalnya disebutkan ya kalian pakai asumsi yang kalian udah pahami ya. Jadi ini soalnya juga dalam tanda kutip ya ada jebakannya tapi sedikit lah, nggak terlalu banyak gitu. Jadi intinya hati-hati saja. Kalau masalah mudah kayak soal sih mudah karena kalian kalau nggak salah kan boleh
open book kalau nggak salah ya, tapi nggak boleh open internet, jadi kayaknya masih bisa lah kalian mengerjakan itu. Ada pertanyaan? Kalau ini mau ditanyakan sebelum nanti saya akhiri pertemuan hari ini. Oke, tidak ada. Mungkin untuk kelas kali ini saya akhiri. Selamat mengerjakan Meet. Tetap jaga terus kejujuran kalian, ya. Jangan nyontek, itu pesan saya. Ya. Sama juga yang penugasan, saya pokoknya kalau menemukan satu yang nyontek kan asumsinya bebas, masa sih asumsinya sama persis juga nggak mungkin ya. Jadi di situ akan ketahuan sebenarnya kenapa saya bikin asumsi bebas untuk kalian, karena kalian bebas berasumsi terkait data yang kemarin saya berikan untuk soal, ya. Sama juga untuk Meet, selamat mengerjakan Meet, selamat jaga terus integritasnya, jaga terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya izin live. Waalaikumsalam.